Saya sudah ketemu dua-duanya, ini sudah saya telepon ini, yang pemiliknya. Pemiliknya itu ngomong, ini bukan pegawai saya. Sing pegawai nih ngomong, saya adalah pegawai di tempat perusahaan ini. Bahkan memiliki tanda bukti untuk penerimaan ijazah dipegang oleh perusahaan ini. Nah, perusahaan ini mengakui bahwa tidak mengenal yang namanya pegawai ini dan tidak mengakui bahwa dia pegawainya. Tapi saya akan terus membela Cak Ji. Semangat Cak Ji. Masyarakat Surabaya, masyarakat Jawa Timur akan membela Cak Ji karena Cak Ji sudah membela rakyatnya dan pengusahanya harus di penjara. Oke, halo teman semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Cak Mam Vlog. Nah, teman semuanya, bagaimana kabarnya? Semoga selalu diberikan kesehatan, lancar, rezeki, mudah segala urusannya, gitu. Amin amin ya robbal alamin. Oke, teman-teman semuanya ya, di kesempatan kali ini saya ingin memberikan video reaction kembali ya. Nah, ini kelanjutan terkait tentang Pak Wali Kota ya, Pak Wakil Wali Kota Surabaya, Cak Armuji ya, yang dilaporkan oleh salah satu pemilik perusahaan yang berada di Surabaya, yaitu Diana ini teman semua. Dan akhirnya laporan itu dicabut setelah usai Diana juga, suaminya pastinya ya, didampingi beberapa orang-orang yang mendatangi kediaman Cak Armuji atau Pak Wali Kota Surabaya ya, atau Pak Wakil Wali Kota Surabaya, dan meminta maaf teman, dan akhirnya juga dicabut laporannya karena memang banyak sekali ya desakan atau para seperti kayak grup atau ormas atau kumpulan ya para pemuda-pemuda Surabaya ya, itu banyak sekali yang mendukung Pak atau Cak Armuji ya, Pak Wakil Wali Kota Surabaya, dan banyak sekali yang ingin berangkat ke perusahaan Diana ini sendiri. Jadi ya sudah ketar-ketir teman-teman, akhirnya ya menghampiri kediaman Cak Armuji atau Pak Wakil Wali Kota Surabaya ini, meminta maaf dan mencabut laporannya katanya gitu. Oke, seperti apa ya momennya ketika saat pemilik perusahaan ini datang ke kediaman Cak Armuji atau Pak Wakil Wali Kota Surabaya, dan bagaimana sih para ormas atau para pemuda lah ya asli warga Surabaya yang tidak terima akan wakil wali kotanya sedikit kan teman semuanya ya. Oke, jangan lupa teman semuanya tonton video sampai selesai ya, supaya tidak terjadi salah paham. Oke, langsung saja kita simak video selengkapnya. Oh, Prada kali Kendal. Iya. Lagi jadi artis Bu ya. Nah, ini saya pertama kali itu saya mohon maaf sama Pak Armuji. Kita ini salah paham, bukan saya tuh nggak kenal orang kedua di Surabaya. Saya mohon minta maaf kalau misalnya pada saat telepon itu saya bener-bener nggak menyangka loh. Kalau ditelepon Pak Wali gitu loh, kita tidak nyangka. Nomor dua telepon saya kaget toh Pak, masuk sih. Ini masalah apa? Saya tuh bingung. Terus saya tuh ngomong penipuan itu sama suami. Cuma mungkin Pak Armuji nanggepinnya di telepon, kan kita nggak video call ya? Iya, nggak video call. Nggak video call. Itu pertama, kedua kan Bapak telepon saya dari nomor saya nggak kenal. Jadi begini Bu, Bu Diana ya, Bu Diana sama Pak Adianto ya, ini kan sudah menjadi suatu konsumsi nasional ini. Makanya permintaan maaf itu bukan kepada saya saja, sampaikan kepada warga Surabaya, sampaikan kepada seluruh warga Indonesia dengan tulus ya toh, jangan karena terpaksa untuk datang ke sini. Saya sebagai manusia tentunya juga tidak luput dari kesalahan. Maka dari itu Ibu sampaikan bahwa permintaan maaf saya ini bukan cuma, kalau saya secara pribadi ya memang kita harus memaafkan, apalagi ini kan juga masih di agama saya bulan Syawal ya ini ya, istilahnya unjung-unjung itu sih ono. Nah, makanya Ibu kesini ini unjung-unjung ke rumah saya, artinya sudah mempunyai satu etiket baik. Supaya apa? Supaya kota Surabaya ini mari kita jaga dengan bersama-sama, sebuah tentrem gak heboh. Kita tidak ada niatan untuk memojokkan salah satu, tidak ada, kita itu tidak ada. Saya terjun ke lapangan pun itu atas dasar suatu laporan. Tidak mungkin saya mencari pencitraan ujuk-ujuk sana untuk disetting, enggak. Karena semua itu dasarnya laporan. Bisa dilihat di video saya karena mereka datang ke rumah aspirasi. Lapor ke sana sini sudah mentok, mungkin kalau lapor ke saya bisa ditangani langsung, makanya saya sigap. Nah, yang kedua, bahwa nantinya ya toh, Ibu juga harus kooperatif. Kalau misalnya ada panggilan dari Dinasker
atau dinas-dinas yang lainnya, karena kita merujuk dari bukti-bukti yang ada. Beberapa kali panggilan ke perusahaan ibu tidak datang gitu loh. Izin. Jadi alasan saya kenapa saya dipanggil di Disnaker saya datang. Karena alamat yang dituju alamat perusahaan dan nama perusahaannya itu bukan milik suami saya. Miliknya siapa? Nah itu saya nggak bisa ngomong. Loh, masuk milik Itu loh Pak. Tadi gini. Karena kan ini nggak ada sangkutannya. Ya. Kita bahas ini kan masalah dengan saya sama Pak Andi Sunario. Saya nggak mau melibatkan pihak lain. Enggak, artinya meskipun itu surat instansi resmi ya harus hadir Bu. Ya itu ini tolong diperhatikan betul. Ya paling tidak kan ada gitu. dengan bahasa, oh saya wakil wali kota Surabaya di situ. Anda mestinya kan ya calling down bahasanya, bukan malah ngegas. Yang saya dengarkan di situ Anda bilang saya tidak kenal mau wali kota mau apa. Nah ini yang membuat teman-teman kita khususnya di dunia hukum dan masyarakat Surabaya ini yang marah. Ya. Makanya saya tadi ngomong Pak, saya sekali lagi minta maaf kalau memang itu benar Pak Armuji. Bukan saya tuh nggak kenal, saya tuh kan saya sudah sebutkan saya sering lihat podcastnya Pak Armuji, tapi kan saya ini bukan temennya Pak Armuji, terus saya nggak mengenali suaranya Pak Armuji, kemudian saya nggak video call, itu salah saya Pak. Nah, kalau jenengan sudah mengakui kesalahan, ya monggo nanti jenengan sampaikan secara pribadi dengan beliaunya, mungkin beliau memaafkan. Tapi jenengan ini sudah mencederai dan membuat heboh kota Surabaya, mencederai warga Surabaya, yang jenengan nanti sampaikan. Apa yang jenengan minta maaf itu jangan hanya di mulut saja, karena Anda hidup di tengah-tengah masyarakat. Ini Surabaya, Bos. Surabaya itu parameter nomor 2 di Indonesia. Kalau soal permintaan maaf mungkin oke, tapi nanti proses hukum yang timbul, ya kita akan hormati proses hukum yang akan ada. Perkenalkan saya Bu Janwa Diana, dan ini suami saya Pak Andi Sunario. Jadi puji Tuhan, alhamdulillah hari ini masalah sudah terselesaikan semua. Jadi maksud saya datang ke kediaman Kak Ji dengan rendah hati itu saya ingin memohon permintaan maaf. Ya, saya juga meminta maaf ya pada seluruh masyarakat Indonesia dan khususnya warga Surabaya, karena semua ini dasarnya kesalahpahaman. Ya, jadi saya itu sebenarnya tidak bermaksud mengatakan hal-hal yang tidak patut, ya, seperti saya nggak kenal, ya maksud saya nggak kenal sama Pak Wawali gitu loh ya, orang nomor 2-nya Surabaya, ya, atau mengatakan Pak Wawali ini penipu. Sebenarnya itu saya nggak ada maksud seperti itu. Bu, soal laporan gimana Bu? Ya, nanti setelah dari sini saya bersedia untuk mencabut laporan saya dengan kesadaran saya pribadi. Siapa yang bilangnya? Karena saran dari teman-teman. Nah, ada saran kan? Iya. Karena cyber ada di situ. Nah, jadi begini, kalau saran saya ada dua cara ya. Kalau kasus itu sudah masuk pada ranah hukum dan sudah diperiksa, maka nanti akan ada RJ kalau kasus seperti ini. Ada restoratif justice namanya. Restoratif justice itu semua pihak hadir. Iya. Ya. Perdamaian. Itu satu. Yang kedua, pencemaran nama baik, penistaan ini, SMAP ini kan tindak pidana atau delik aduan. Delik aduan itu artinya kalau orang yang merasa dirugikan secara langsung tadi tidak mengadu kepada penegak hukum, maka tidak akan bisa diproses. Karena itu ada pencabutan aduan, bukan laporan ini. Pencabutan aduan. Iya, jadi ibu itu bukan laporan ya. Namanya pengaduan. Beda laporan dengan pengaduan. Ini tindak pidana atau delik aduan. Jadi ibu namanya pengaduan. Nah, pengaduan itu bisa dicabut. Kalau laporan tidak bisa dicabut. Nah, kasus ini adalah delik aduan, jadi bisa dicabut. Dua cara tadi, ibu bisa secara pribadi dengan Mas Armuji
katakanlah ya ini ada salah pahaman, minta maaf, kita ini orang Indonesia ya kan macam-macam lah ya, itu klarifikasi, itu cara terbaik. Jadi saran saya tidak perlu Mas Harmuji ikut ke sana. Kalau ke sana itu nanti malah ini masalah pribadi, delik aduan itu pribadi ya. Ini belum bicara hukumnya kan. Orang terkenal. Iya, makanya ini cukup diselesaikan di sini sudah oke. Nanti Ibu harus klarifikasi ya, karena Mas Harmuji ini bukan orang warga negara biasa. Kebetulan sedang menjabat wakil wali kota, dulu ketua DPRD. Menyebut dengan kata penipu. Aku yang Surabaya loro. Aku mau teko waru batang kene mana gitu. Iya, ojo kamu koyo ngono. Aku siap dihukum. Ya. Apa? Tidak ada Pak sejarah Pak. Tidak ada. Wakil wali kota Surabaya itu disebut sebagai penipu. Tidak ada Pak. Kalau bicara dia pengusaha, saya pengusaha. Ya. Iya. Jangan. Kasihan Pak, warga yang sudah kemarin sudah mendukung Bapak tiba-tiba dipatahkan dengan bahasa perdamaian. Jangan Pak. Kasihan teman-teman itu. Ya. Jangan. Lek wani-waninya lek biduro. Ada para lawyer gitu, dan ada Profesor Salahuddin yang ahli tentang undang-undang ITE kan gitu, dijelaskan semuanya. Maka dengan begitu ya sudah, mereka dengan sendirinya akan mencabut, ya silakan kan begitu. Baik. Terus langkah selanjutnya saat ini akan terus berhenti di sini atau bagaimana tadi? Kalau sudah mereka meminta maaf, mencabut laporannya, ya saya sebagai manusia dan apalagi saya sebagai umat Muslim, ya tentunya kewajiban saya memaafkan mereka. Dan saya bilang, ojo diulangi mana lo ya, ojo diulangi mana ya toh, moro-moro lah diceluk ojo, harus kooperatif. Apa benar diceluk instansi pemerintah, baik itu dinas tenaga kerja, tempat-tempat yang lainnya harus kooperatif, ojo ngalas macam-macam lah. Tadi ini kan satu dari sekian warga yang berani berhadapan langsung dengan Takji. Sebenarnya apa tadi yang bisa diambil dari pelajaran persoalan ini? Pembelajaran ini terutama masalah perusahaan-perusahaan, kan ini sudah bilang, dan bukan cuma terjadi di Surabaya, banyak lah, untuk menahan ijazah, untuk apa itu mungkin gaji-gaji yang belum UMK dan segala macamnya. Nah, mereka harus berani introspeksi untuk memperbaiki daripada perusahaan itu. Oke. Oke, permintaan maaf sudah selesai. Nah, terus proses selanjutnya apa? Itu sudah dibuat saya. Wakil wali kota Surabaya menyebut dengan kata penipu. Aku yang Surabaya loro. Aku mau teko waru batang kene mana gitu. Iya, ojo kamu koyo ngono. Aku siap dihukum. Ya. Apa? Tidak ada Pak sejarah Pak. Tidak ada. Wakil wali kota Surabaya itu disebut sebagai penipu. Tidak ada Pak. Kalau bicara dia pengusaha, saya pengusaha. Ya. Iya. Jangan. Kasihan Pak, warga yang sudah kemarin sudah mendukung Bapak tiba-tiba dipatahkan dengan bahasa perdamaian. Jangan Pak. Kasihan teman-teman itu. Ya. Jangan. Lek wani-waninya lek biduro. Apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari DPD BNPM Kota Surabaya dalam hal ini mengecam keras atas perlakuan yang dilakukan oleh Janhua Diana, pemilik CV Sentosa Sil, yang telah melecehkan Wakil Wali Kota Surabaya Insinyur Harmuji. Dalam hal ini kami bersikap meminta kepada Wali Kota Surabaya untuk mencabut serta membekukan izin daripada CV Sentosa Diana Sil. BNPM, salam saudara dari Madura untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Podcast ini kami tujukan kepada Bapak Harmuji, Wakil Wali Kota Surabaya, yang digugat oleh perusahaan
tujuan siapa saya nggak tahu dan tidak perlu tahu, karena langkah-langkahnya betul-betul tidak beretika. Bagaimana seorang pejabat yang sesuai undang-undang diberikan kewenangan membina situasi perekonomian, hukum, apalagi dalam situasi tertib sipil seperti ini. Ini sesuai peraturan PP nomor 23 tahun 59. Namun tidak ditanggapi, dikatakan semenipu. Nah, celakanya lagi, saya ulangi, celakanya lagi dilaporkan ke Polda. Ini langkah-langkah mafia, Bapak. Perusahaan ini langkah mafia. Kenapa Bapak secara aturan, secara kedinasan pun sebenarnya berhak melihat? Ya tentunya memang melalui prosedur. Namun kapasitas Bapak datangkan bertamu untuk membantu masyarakat, tidak ditanggapi seperti itu, tidak dibolehkan masuk. Saya duga di dalam perusahaan itu mengolah narkoba. Saya duga, yang jelas pasti ada langkah-langkah yang melanggar aturan pemerintah Indonesia. Bahkan atas perintah Bapak Presiden agar mengawasi masyarakat atau orang asing yang masuk Indonesia, kemungkinan di dalamnya ada orang asing. Dan celakanya lagi, saya ulangi, celakanya lagi, FPPI sudah menerima banyak aduan, yang salah satunya adalah masalah yang sangat rawan untuk saat sekarang adalah senjata. Akan kami olah data itu, akan kami kembangkan. Namun kasusnya Bapak Armuji, mohon maaf dengan hormat Bapak Armuji, kami FPPI mohon izin dapatnya memperkuat tim hukum Bapak. FPPI kami banyak dari advokat, dari sarjana hukum, dan bahkan yang dari sarjana hukum sekaligus marinir, sekaligus Kopassus juga banyak. Nah, mereka itu daripada tenaganya hanya untuk lari siang, akan membantu Bapak. Izinkan kami akan membantu Bapak. Apalagi APH sekarang ini, mohon maaf, APH sekarang ini kebanyakan, saya ulangi, kebanyakan menjadi bangsat semua. Mereka bisa dibeli, mulai kepolisian, kejaksaan, kehakiman, juga pengacaranya. Jadi izinkan kami mendampingi Bapak. Dengan hormat kami mengajukan permohonan, dan juga kepada Kapolda Jatim kami mohon, Anda punya intelijen, Anda punya serse, langkah-langkah perusahaan yang seperti ini tolong Anda turunkan tim Anda. Bagaimana presisi itu, cegah tangkal secara dini adanya ancaman. Jangan sudah banyak yang kami laporkan sebagai informasi intelijen, malah tidak ditanggapi. Saya duga malah dijadikan proyek. Kami kecewa Bapak Kapolda atas kinerja Anda. Jadi tolong Anda turunkan tim, tunjukkan kepada masyarakat, kembalilah ke masyarakat, kembalilah ke pangkuan Ibu Pertiwi. Di dua tujuan ini yang kami sampaikan, bahwa kepada Wakil Wali Kota dengan hormat kami memohon untuk dapatnya menjadi penguat dari tim hukum Bapak. Yang kedua, Bapak Kapolda, monggo mari kita bekerja sesuai aturan. Terima kasih, dan kami ucapkan selamat siang kepada masyarakat. Kami menyediakan posko pengaduan, HP pengaduan. FPPI hadir. Saya sudah ketemu dua-duanya, ini sudah saya telepon ini, yang pemiliknya. Pemiliknya itu ngomong, ini bukan pegawai saya. Sing pegawai ini ngomong, saya adalah pegawai di tempat perusahaan ini. Bahkan memiliki tanda bukti untuk penerimaan ijazah dipegang oleh perusahaan ini. Nah, perusahaan ini mengakui bahwa tidak mengenal yang namanya pegawai ini, dan tidak mengakui bahwa dia pegawainya. Nah, iki akhirnya pro kontra. Maksudnya iki ketemu nih ya apa? Maka hari ini saya akan meminta dan mengajak si ijazahnya ditahan untuk lapor ke polisi.
Insya Allah jam 10 nanti akan dikawal sendiri oleh Disnaker untuk membuatkan laporan ke Polrestabes. Apakah perusahaan ini yang dia itu tidak mengakui tapi sudah menahan ijazahnya, ataukah ini yang sudah ijazahnya dikekno gak ngakoni? Karena dua-duanya ini gak ngomong ini sing bener lah. Bener atau tidak, yang menentukan tidak bisa kita. Periksa naik lisan. Sehingga nanti jam 10 saya minta ini diberikan laporan ke Polrestabes, dikawal sendiri oleh Kadisnaker sing salah sopo seleh. Cak Ji, wakil wali kota Surabaya yang dilaporkan ke polisi usai bantu warganya yang ijazahnya ditahan oleh pengusaha. Cak Ji, semangat Cak Ji. Saya akan mendukung Cak Ji karena apa yang dilakukan oleh Cak Ji itu baik benar, membela rakyatnya, membela warganya, warga Surabaya. Dan pengusaha ini memang harus dilaporkan balik Cak Ji. Ya. Cak Ji ini benar, Cak Ji ini hebat, Cak Ji ini bagus, saya lihat wakil wali kota terbaik di Surabaya ini. Cak Ji pasti menang ya melawan pengusaha nakal ini. Kok bisa ya? Padahal Cak Ji ini berbuat baik, membantu warganya yang ijazahnya ditahan, malah dilaporkan sama pengusaha tersebut. Yo, ngalah. Tapi saya akan terus membela Cak Ji. Semangat Cak Ji. Masyarakat Surabaya, masyarakat Jawa Timur akan membela Cak Ji karena Cak Ji sudah membela rakyatnya dan pengusahanya harus dipenjara. Hello everyone. Kembali lagi dengan saya di seputar HR. Ada satu case yang lagi viral di Surabaya mengenai ijazah yang ditahan oleh sebuah perusahaan dan dilaporkan ke instansi terkait, dan saat ini sudah menjadi laporan polisi karena satu dan lain hal. Nah, sebenarnya perusahaan-perusahaan itu kalau sudah rapi, ya, sudah profesional, mereka tuh sudah memiliki mekanisme-mekanisme untuk mengantisipasi apabila karyawan itu nantinya tidak bekerja sesuai dengan peraturan atau ada kecurian atau ada hal apapun, itu sudah ada caranya bagaimana untuk dihadapi, ya. Jadi misalnya kalau masalah kecurian ya mungkin dalam properti mereka, dalam tempat mereka sudah punya CCTV, sudah punya security, sudah ada mekanisme orang masuk keluar harus dicek seperti apa gitu ya. Lalu kalau misalnya ada peraturan yang dilanggar, baik itu dari sisi disiplin atau dari pekerjaan yang salah, itu bagaimana penaltinya gitu ya, atau menghadapinya atau membenarkannya. Nah itu sudah rapi, sudah ada manajemen yang profesional untuk mengatur hal tersebut. Jadi tidak perlu lagi harus ada dokumen yang ditahan atau apapun bentuk jaminan yang diminta oleh sebuah perusahaan. Nah, tapi memang masih banyak ya, saya dengar juga masih banyak perusahaan-perusahaan yang meminta jaminan apakah itu berupa deposit di awal, berupa uang, atau berupa ijazah. Nah, antisipasinya bagaimana nih kalau Anda sebagai karyawan? Nah, kalau Anda sebagai karyawan dan Anda benar-benar mungkin kepepet ya, ini adalah pekerjaan yang mungkin harus Anda lakukan, harus Anda ambil di saat belum ada opsi lain, belum ada pilihan lain. Nah, caranya untuk menjaga supaya keadaan Anda juga aman adalah untuk memiliki perjanjian kerja yang jelas dengan perusahaan tersebut, dan dalam perjanjian kerja tersebut dicantumkan juga bahwa kedua belah pihak setuju untuk penahanan ijazah tersebut dan akan dikembalikan apabila gimana gitu ya. Kapan akan dikembalikan? Apakah akan mengundurkan diri, dikembalikan tidak gitu ya? Kapan dikembalikannya? Lalu apabila ternyata dipecat, di PHK, dikembalikannya kapan gitu ya. Nah, hal-hal ini harus diatur gitu ya untuk bisa menjaga dan juga dikembalikan dalam kondisi baik. Apabila tidak dalam kondisi baik, maka apa sanksinya untuk perusahaan gitu. Karena ini kan dokumen asli yang penting untuk masa depan ya. Jadi ini harus diatur dalam sebuah perjanjian kerja ya. Jadi perhatikan itu. Dan saran saya, kalau ada perusahaan lain yang tidak mau menahan, apabila Anda memiliki waktu untuk mencari pekerjaan lain atau opsi lain di perusahaan lain yang sudah lebih profesional, lebih baik Anda
cari yang lebih profesional ya. Hindarilah perusahaan-perusahaan mungkin yang mau menahan sesuatu atau meminta jaminan dari Anda. Mungkin kalau ada komen atau pendapat lain atau pengalaman lain, silakan saya tunggu komennya dan akan saya bahas di video berikutnya. Terima kasih. Nah, oke teman-teman semuanya, jadi itulah barusan video yang bisa sajikan ya. Ini terkait kasus ya, ijazah yang ditahan perusahaan, salah satu perusahaan di Surabaya ya. CP apa namanya itu ya? Itu yang lagi viral dan yang pemilik perusahaan tersebut sudah minta maaf dan klarifikasi ya depan Cak Armuji ya, atau Cak Ji, Wakil Wali Kota Surabaya. Cuman ya itu teman semuanya, ada semuanya sebenarnya warga Surabaya atau para ormas atau pemimpin perusahaan juga yang lain itu banyak yang masih nggak terima itu dengan jalan damai teman semuanya ya. Untuk teman semuanya gimana tanggapannya? Yuk komen di bawah sini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.